Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zack Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita agak mikir sih malam ini. Dan di sini kita akan speechless, guys. Oke, dan selamat menikmati. Iuran dengan jumlah yang tak sedikit harus dibayarkan Indonesia jika ingin menjadi anggota tetap Dewan ini. Menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diklaim punya misi membangun perdamaian di Gaza, Palestina. We're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. It's going to be a great plan, and that's where the Board of Peace. Nanti kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga, kan dari APBN. I penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deien, on esteu? Veniu a ajudar-nos. This board is outside the framework of the United Nations and has not included the Palestinian Authority, the future of Gaza, nor Россия и Палестина имеют глубокие корни и носят особый признал палестинское государство. И мы в Востоке носят принципиальный неконюнктурный. Gue sekarang mau ngebahas persoalan peace, tapi bukan One Piece, tapi Board of Peace yang dibikin oleh Papi Donald. Kocak dan gak masuk akal karena gak ada sejarahnya negara Paman Sam ini atau Amerika mendukung persoalan perdamaian Palestina atau yang sekarang terjadi di Palestina ini, genosida. Mana mungkin, sedangkan genosida ini dia yang support, dia yang akuisisi, dia yang planningin, dia yang full support segala sumber dayanya, militernya, bahkan persetujuan administrasinya itu dia yang merencanakan. Dan dengan adanya Board of Peace ini memberikan legitimasi kepada Amerika untuk lebih melancarkan planning gilanya dia terhadap masyarakat Palestina. Ya memang menurut gue nih Amerika udah gila banget ya. Dia kan kemarin pengen ngakuisisi Greenland tuh. Terus ya makanya negara-negara NATO juga nggak ngedukung dia, ya kan nggak support dia. Nah, ini dia bikinlah Board of Peace untuk ya benar-benar ya udahlah, persetan lu dengan NATO, persetan lu dengan PBB, gua mau ngelakuin apa yang gua mau. Ya kan makanya dia rencana Board of Peace. Ya itu rencananya dia pengen ya di New Gaza lah, di situ sebetulnya dia mau ada project apalah, tapi tujuannya dan yang di sini kritisnya ini akan menghapuskan masyarakat Palestina dan membumi hanguskan lah. Ya memang niatnya tuh sebenarnya ya ngusir lah, tapi ini gimmick-gimmicknya Board of Peace. Sebenarnya ini nggak masuk akal karena Board of Peace-nya ini dibicarakan sama orang yang pelakunya, ya kan. Jadi mau apapun isinya, mau apapun yang tertera di dalamnya, itu tetap aja kalau maksud lu memang ya hal buruk, ya itulah akan terjadi buruk. Orang teriak-teriak damai, tapi kalau niatnya buruk, ya ini bukan sepenuhnya perdamaian yang ya yang sebenarnya gitu. Dari zaman dulu pun persoalan Palestina ini ya bukan saat ini doang gitu, ada Board of Peace. Terus zaman dulu tuh kalau kita belajar dari sejarah, mungkin kalian teman-teman bisa pelajarin lah kayak Sykes-Picot, terus perjanjian Balfour. Itu udah ada perjanjian-perjanjian ya isinya sama, tujuannya untuk kemerdekaan, ya kan, untuk perdamaian, untuk ya kesejahteraan lah tujuannya mah. Tapi ya pada intinya tetap aja buktinya terjadi sampai sekarang kan, bahkan makin parah dibanding dulu. Ya sekarang udah tinggal Gaza aja Palestina tuh. Makanya kalau Board of Peace ini benar-benar kita biarkan dan ya Amerika melakukan apa yang dia mau, dari sejarah pun memang nggak pernah ada history atau ya track record lah dari Amerika atau Inggris nih, ya mereka nih dua sejoli lah yang untuk mensupport Israel dan untuk mengusir Palestina nih,
sejarahnya untuk memberikan ya perdamaian gitu ya. Ya sebenarnya ya Amerika ini benar-benar kacau banget karena dia di Taiwan dia ngomongnya untuk kedamaian, di Greenland dia bilangnya untuk perdamaian. Ya pokoknya ininya kayak ya kalau di bawah naungan gua semua akan damai, semua akan tentram. Dan yang nggak sejalan sama gua, lu berarti teroris, lu berarti penjahat, ya kan? Sama aja tuh yang kayak terjadi di Ukraina, ya kan? Dan yang bikin gua speechless dan gua bikin kaget dan gua bikin gregetnya, di tengah-tengah negara-negara lain sudah mulai memberikan dukungan sama Palestina, kayak Spanyol, Prancis, dan beberapa negara yang tadinya menolak untuk support Palestina sekarang mendukung gitu ya. Dan kenapa tiba-tiba negara gua bilang ya jika ingin perdamaian semua harus menjamin keamanan Israel. Fuck man, gimana coba ceritanya, ya kan? Berarti lu sama aja kayak mendukung apa yang sudah dilakukan Israel terhadap Palestina sekarang. Israel sama Gaza, lu mendukung berarti Israel, ya kan? Ya gue tahu memang banyak konsekuensi ketika kita enggak nurut sama papi Trump ini. Ya gue tahu pasti tarif lah, terus nanti perekonomian kita terganggu lah, terus nanti ya banyak lah nanti intervensinya. Tapi kan seenggaknya lu jangan memberikan statement seperti itu gitu. Berarti kan kalau kayak gitu lu menormalisasikan gitu loh. Sekarang nih ya bukannya gimana-gimana ya, mungkin kedepannya akan ya mulai menormalisasi aja gitu sama keadaan Palestina di sana. Jangan sampai hal itu terjadi sih menurut gua ya, karena kita nih by history Indonesia nih sama Palestina itu benar-benar kita tuh ya sohib lah, ya kan? Zaman dulu kan Pak Soekarno, zaman kita Indonesia nih awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu kan Palestina dan negara-negara Arab, ya kan? Akhirnya kan Indonesia gabung ke Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Nah, ini sekarang tiba-tiba ya baru ini nih Indonesia memberikan kayak ya dukungan lah terhadap Israel. Dia sebut Israel dan beraninya dia bilang kedamaiannya ya untuk menjamin jika ingin perdamaian kita harus menjamin keamanan Israel. Ini kan benar-benar kayak ya mematahkan banget. Dan ini Indonesia tuh benar posisinya sebetulnya di mana gitu loh kan. Ini benar-benar kayak menunjukkan ketidakjelasannya, aneh gitu loh ya kan. Satu sisi Indonesia by history mendukung Palestina, tapi sekarang tiba-tiba ngomongnya seperti ini. Jelas-jelas kayak jujur sih ya, ini tuh memberikan kayak ya pertanyaan lah. Ya memang Indonesia kepepet mungkin ya, makanya dia gabung ke Board of Peace ya, karena pasti ada ancaman-ancaman atau nanti ada intervensi yang akan mempengaruhi ya keadaan negara. Tapi kan ya menurut gue lu gak selayaknya lu bilang kayak gitu. Ya udah, lu kalau memang lu join ya lu harus kasih gestur atau non verbal apa gitu ya untuk nyampein bahwa kita nih terpaksa gitu loh. Ini tuh nggak ada kayak ya udah lu secara terang-terangan aja lu bilang kayak jika ingin perdamaian ya kalian harus menjamin keamanan Israel. Ini kan menjadi menimbulkan ya dua pertanyaan, memang kepepet atau memang udah pilihan. Ya jujur gue sih belum bisa support banyak untuk saudara-saudara kita di sana ya, tapi gue tetap peduli kayak yang share berita-berita apa yang terjadi di sana, kekejamannya seperti apa, dan ya kebijakan-kebijakan seperti ini ya kita harus tetap kritis lah. Karena itulah bentuk support yang bisa kita kasih ya. Kita sebagai masyarakat yang nggak bisa bantu banyak, seenggaknya kita bisa kasih dorongan, kita bisa tunjukkan kepedulian kita lewat media internet atau sosial media. Oke, sekian konten gue kali ini. Ya gue berharap konten ini bisa meningkatkan kepedulian kita semua, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.